Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FM Oh, Pusaka. Malam hari ini topik kita spiritualitas yang holistik dibawakan oleh hambanya Pastor Freddy Ongko Saputra dari Kupang. Kita akan awali dalam doa. Saya mohon kesediaan Pastor Lee Robi untuk memimpin dalam doa. Silakan Pastor Lee Robi. Ya, kalau tidak ada, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang mengasihi kami. Malam ini kami akan belajar firman-Mu Tuhan, yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, Pastor Freddy Ongko Saputra. Kami akan belajar topik spiritualitas yang holistik. Kami mohon urapan-Mu yang telah Engkau materaikan dalam hamba-Mu, Pastor Freddy. Engkau akan berbicara kepada kami semua, memperlengkapi kami untuk pelayanan kami ke depan di tempat kami masing-masing. Kami mohon Tuhan supaya Tuhan yang uh, membuka dan hati kami sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan sukacita. Berkati anak-anak Tuhan yang tidak sempat hadir malam hari ini. Engkau juga pelihara mereka sebagaimana Engkau memelihara kami. Berkati hamba-Mu secara sepenuh, uh, Pastor Freddy Ongko Saputra. Tuhan yang akan menuntun hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati Engkau yang telah memberkati keluarganya, memberkati anaknya, dan seluruh pelayanan beliau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan telah menempatkan hamba-Mu untuk memperlengkapi kami semua. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk amin. hambanya, Pastor Freddy Ongko Saputra, waktu kami serahkan. Silakan Pastor. Ya. Baik, baik. Baik, selamat malam semua. Malam ini diminta saya untuk membicarakan 3 Yohanes 1 ayat 2. Hanya satu aja pasalnya. Eh, nah ini memang kadang-kadang eh, pembicara atau kita memahami itu ada dua sisi ya. Jadi kalau dibilang spiritual bagi orang yang tidak percaya gitu, atau bagi orang yang belum memahami atau belum masuk di dalamnya. Tetapi kalau dia sudah masuk di dalamnya ya nggak ada spiritual gitu. Karena Allah itu datang mengajar kita itu ya seperti kita ini, hidup kita itu nanti saya ini akan mengerti. Jadi bukan muluk-muluk gitu ya, kan masih banyak yang bilang roh lah apalah. Enggak, kalau roh Tuhan nggak usah datang gitu. Tetapi Tuhan datang secara fisik agar mengajarkan kita untuk kita secara fisik juga untuk bisa melakukannya gitu. Nggak ada yang susah-susah gitu. Nggak ada yang ruwet gitu ya. Mungkin maaf aja ada pendeta lain yang mengajarkan yang ya kayak memahami dunia lain begitu ya. Tetapi Allah kita datang itu untuk manusia bisa melakukan gitu loh. Artinya kemampuan manusia harusnya bisa gitu. Nah, mungkin di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 ini kalau kita perhatikan, saya baca sekali aja. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Ya, jadi ini perhatikan. Semoga engkau baik-baik saja, maksudnya nggak kurang makanan, nggak kurang apa, dan juga sehat, nggak penyakitan, begitu ya, badan fisik baik gitu. Dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja, ya jiwa itu kan termasuk pikiran dan lain sebagainya. Tentunya yang dimaksudkan ini tetap teguh di dalam Kristus kita, tidak mengambil jalan samping atau apa namanya
keluar daripada jalan yang diberikan Yesus kepada kita gitu. Nah, problemnya apa gitu kan? Kita mesti baca dari kejadian ya. Jadi mesti kita mencernaki gitu ya, mencernaki firman Tuhan itu kan satu Alkitab gitu ya, tidak bisa per ayat gitu. Kenapa sampai ada pertanyaan ini gitu? Karena kalau tidak dijaga itu repot gitu loh. Maka kekristenan ini juga harus dijaga gitu, tidak bisa tidak gitu loh. Contohnya di awal penciptaan di Kejadian, Adam itu cuma urusan dengan satu manusia, yaitu Adam, ada Hawa. Itu pun jadi kacau gitu, sampai tidak taat dan sampai dibuang ke bumi ini gitu. Yang dikategorinya tidak taat, berdosa, dan dibuang. Padahal kan itu urusannya satu keluarga. Kalau kita anggap sekarang ini satu dunia ini cuma ada suami dan istri gitu loh. Tapi juga menjadi problem gitu. Nah, setelah itu kita lihat orang-orang beranak dan kemudian muncullah banyak orang. Kejadian 6 lagi mengingatkan kita lagi kan. Padahal kita manusia ini sudah dibuang ke bumi gitu loh, dengan catatan membawa dosa gitu. Tetapi ini kejadian lagi gitu loh. Di Kejadian 6 kita juga bisa pelajari, mungkin Ibu Ayu bantu. Di situ terjadi lagi gitu loh. Jadi manusia-manusia ini, Kejadian 6 ayat 1 sampai 5 itu bisa dibaca nanti. Manusia terjadi lagi gitu loh, seperti Adam dan Hawa yang waktu 2 orang aja itu. Tetapi ini terjadi lagi gitu di dalam Kejadian 6 itu. Dan dikatakan manusia-manusia ini makin jahat gitu loh. Kemudian mereka mau dimusnahkan karena kejahatannya udah nggak karuan gitu loh, sudah kacau balau gitu. Akhirnya dimusnahkanlah manusia ini. Jadi kalau seandainya kita jadi orang tua ya, oke lah, dulu belum ada narkoba ya, aman, jangan nakal, jangan berkelahi gitu kan. Zaman dulu-dulu umpama waktu kita dilahirkan ya, ayo mandi, bikin bersih gitu kan. Kalau pilek ya suruh minum obat dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana di kemudiannya muncul narkoba, semua orang tua kalang kabut. Iya, kayaknya dia belajar, tapi di luar dia pakai narkoba gitu ya, ganja atau Inex atau sabu-sabu. Jadi kepala pusing. Orang tua bukan hanya mengawasi anaknya belajar tidak, pergi sekolahnya naik apa, sepeda motor atau mobil gitu ya, yang kemampuan baik, mobil begitu ya. Tapi sekarang ada lagi gitu loh. Jadi narkoba sepertinya sudah agak dilupakan begitu, agak dilupakan. Tidak terlalu menjadi mainstream gitu ya, bukan jadi hal yang berbahaya banget gitu ya. Jadi kebahayaannya itu sudah menurun tingkatnya. Sekarang apa yang jadi masalah ya? Kita lihat baik-baik aja, pergi pakai baju semua rapi. Tetapi suatu saat kita tahu dia mencintai laki-laki, anak laki cinta laki-laki gitu ya, LGBT. Lebih puyeng lagi orang tuanya gitu. Nah, ini kejadian terus begitu loh. Jadi Adam dan Hawa dibuang ke dunia ini
seharusnya sudah memahami, tetapi ini kan tidak dijaga gitu loh. Tidak dijaga. Kemudian sampailah di kejadian 6 sebelum zaman Nuh itu, kemudian air bah datang disapu bersih gitu loh. Dan kemudian setelah itu, wah, ini perlu dibikin aturan untuk menjaga, yaitu Taurat gitu. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Apa beres? Itu kan persoalannya gitu. Apa aja diatur, jadi manusia apa aja diatur gitu. Di dalam Taurat ya, saudara bisa baca hukum-hukum Taurat. Apa aja diatur. Nggak boleh makan babi, ya kan gitu kan. Hari Sabtu nggak boleh kerja. Nah, hari-hari tertentu harus minum-minum gitu kan, dibikin seperti itu gitu. Jadi apakah bisa gitu loh? Tetap aja kejahatan ada gitu. Makanya dilihat kalau dulu itu kita umpama sebagai pedagang, kita keluar dari rumah tuh istri dan anak kita sudah sungkem atau pegang tangan, cium apa kenapa? Belum tentu kembali zaman itu ya. Belum tentu kembali gitu. Karena kita pergi, makanya walaupun sudah bawa anak buah dengan onta dan apa bawa barang-barang yang dijual gitu ya. Nah, kalau di tengah jalan dirampok ya matilah, nggak pulang lah gitu ya. Jadi situasi setelah ada Taurat pun masih menjadi problem di dalam hidup manusia ini gitu ya. Walaupun sudah ada Taurat. Gitu. Apa nggak puyeng gitu kita kalau sebagai orang tua, apalagi Allah yang bisa melihat gitu ya. Kita nggak lihat nggak apa-apa lah, ada yang nggak kelihatan ya udah. Tetapi Allah ini melihat semua gitu loh. Kita meyakini ya bahwa Allah melihat semua. Umpama contoh dulu ada nama Robi, ada nama Welly, Pak Wilson, saya semua ada. Tapi Allah kan melihat semua nih. Aduh, Robi, aduh Welly lagi, oh Pak Wilson, oh Freddy lagi, oh Ibu Ayu lagi. Wah, kalau kita orang tua ya mereka diam-diam di luar ya kita nggak lihat, nggak ada masalah gitu. Tetapi Allah ini melihat gitu. Puyeng kepalanya Allah itu memperhatikan manusia yang sudah dengan pengalaman beberapa Adam jatuh, Nuh sudah, kasih Taurat juga masih gitu loh. Nah, maka muncullah satu pengajaran ya, kita anggap aja pengajaran yang Allah turun sendiri untuk mengajar kita, yaitu firman-Nya yang menjadi manusia gitu. Itu nggak bisa ditanya-tanya, udah pasti. Nah, Tuhan turun begitu loh. Apa yang dihadapi banyak tantangan, maka Tuhan yang dalam hal ini Yesus Kristus ini melihat gitu loh keberadaan manusia ini gitu. Ada yang membenci sampai yang sudah pengalaman di Taurat malah mau bunuh gitu kan. Jadi bingung juga gitu Bapak di surga itu. Makanya Kristus mengajarkan kita bagaimana bisa gitu loh. Sehingga dia berkata, apakah aku datang masih ada imam di bumi? Apakah iman masih ada di bumi gitu loh? Apakah masih ada? Cukup negatif sekali kalau kita mengaku atau sudah menjadi Kristen. Ini kan suatu pertanyaan yang menohok gitu ya. Apakah
masih ada iman di bumi kalau aku datang? Wow, ini kan menjadi pertanyaan yang cukup berat untuk dijawab. Nah, ini problem ini yang kita harus berbicarakan atau dibicarakan, walaupun ayat 2 ini singkat aja, tapi kita bisa buka dengan pertanyaan, apakah engkau baik-baik saja? Apakah engkau tidak sakit, artinya sehat-sehat saja? Dan gimana, kamu lagi stres apa enggak? Gitu. Ini dipertanyakan gitu. Sehingga kita bisa membalik pertanyaan ini, bagaimana orang bisa hidup baik-baik aja, sehat-sehat aja, dan jiwa tidak terganggu gitu. Jiwa terganggu bukan sakit jiwa ya. Iri masih ada, karena iri bisa membunuh, apalagi persaingan dagang bisa membunuh. Jangankan persaingan dagang, sekarang persaingan di dalam gereja juga bisa gitu loh. Saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita mencari solusinya gitu loh. Bagaimana manusia-manusia ini bisa baik-baik saja, sehat-sehat saja, jiwanya juga penuh damai gitu. Gimana gitu kan? Ini kan suatu pertanyaan gitu. Yang bagaimana kita bisa menjadi dalam kondisi baik-baik aja, sehat-sehat saja, dan jiwanya penuh kedamaian gitu. Nah, ini problemnya kan banyak yang menggantungkan diri pada Tuhan gitu loh. Makanya banyak orang berdoa, Tuhan berkati. Kenapa? Supaya jadi baik-baik aja, mau mobil bisa beli, HP baru bisa beli. Juga berdoa, Tuhan sembuhkan, darah Yesus, pilur Yesus sembuhkan. Gitu ya, doanya kebanyakan kan begitu. Apalagi, Tuhan bebaskan dari perkara-perkara ini. Ya, banyak kan saudara-saudara bisa lihat. Mungkin perkara tanah sebidang atau apa gitu ya. Atau pegawai kita PHK dan lain sebagainya. Itu menjadi jiwa kita bisa terganggu gitu loh. Jadi kehidupan kita juga terganggu. Walaupun kita ada uang, walaupun kita sehat, tetapi jiwa kita terganggu. Nah, problemanya sekarang, apakah Tuhan bantu? Atau kita yang mau mengikuti dia gitu kan. Ini kan sebetulnya ayatnya cukup jelas. Sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Tapi kesalahan pengajaran, akhirnya semua Yesus yang tanggung gitu. Padahal ikut dia, atau mengasihi dia, atau untuk mengenal dia itu apa? Lakukanlah seluruh perintah-perintahnya. Nah, ini kan jelas mestinya. Jadi bukan kita doa minta, tetapi kita yang harus belajar di dalam kehidupan Kristus. Kehidupan Kristus agar apa? Kita menjadi seperti dia gitu. Kita menjadi seperti dia. Nah, kalau kita seperti dia, apa yang akan kita alami? Tentu damai sejahtera. Tentu sehat-sehat aja. Tentu baik-baik saja. Tetapi banyak kekeliruan, kita ikut, kita tidak mengikuti perintah-perintahnya, malah kita perintah kepada Kristus. Berkati saya, sembuhkan saya.
Singkirkan gitu kan, singkirkan masalah ini dari perhatikan aja. Jadi saya cuma ingin menyampaikan untuk sinkron gitu ya, untuk sinkron dengan firman Tuhan. Jadi kan cukup lucu gitu loh, cukup lucu karena jelas di dalam firman-Nya kita yang harus mengikuti Kristus. Untuk apa? Untuk membaca, paham, dan lakukanlah. Untuk apa? Untuk kita bisa hidup seperti Dia. Tetapi ini sudah dibolak-balik ya. Saya nggak tahu asal mulanya dari mana. Tetapi sudah dibalik-balik. Akhirnya entah ada tujuan apa dari seseorang pengajar untuk rekrutmen lebih gampang ya. Ada lagi yang di Singapura itu. Pokoknya ikut Tuhan sudah kasih karunia tuh nemplok aja sama lu. Santai aja, surga sudah di dalam tangan gitu kan. Karena Tuhan Yesus yang tanggung terus. Nah ini yang jadi problem begitu. Kalau hanya itu, Tuhan Yesus tidak perlu bilang ikutlah aku gitu loh. Nggak usah belajar, tidak usah melakukan seluruh perintah-perintahnya. Artinya kita harus menguasai perintah-perintahnya itu dan melakukannya. Tidak bisa tidak gitu loh. Jadi kalau ada jemaat kita atau umat kita yang nggak paham, kasihan dia. Bagaimana dia mau mengatasi baik-baik aja, bagaimana mau mengatasi sehat-sehat aja, atau masalah jiwanya itu bagaimana gitu loh. Tetapi ada pengajaran lagi gitu loh. Udah ikut gereja aja, dalam nama Yesus Tuhan berkati. Bilur Yesus, darah Yesus sembuhkan. Apalagi Tuhan angkat semua masalahku. Jadi Tuhan terus aja yang jadi beban. Padahal Yesus sudah menyatakan aku sudah selesai. Kok masih dibebani lagi gitu. Memang di dalam pemikiran itu manusia kan keinginannya itu kuat sekali gitu loh. Keinginannya kuat sekali. Tentunya lebih banyak berlawanan dengan perintah-perintah Yesus gitu ya. Kesombongan, apa kepengen kaya, ya apalagi banyaklah itu yang tertulis di buah di dalam hati manusia itu kan ada buah daging itu yang bisa dibaca nanti yang menjadi membawa orang terus menerus gitu lah. Makanya keinginan Hawa, keinginan anak-anak Adam dan Hawa, keinginan orang-orang Taurat itu terus ada gitu loh. Bagaimana dengan kita membicarakan Kristus gitu loh. Tentu ada gitu loh. Makanya kita harus terus belajar firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus yang kita sudah tahu semua bahwa Allah mengirim seorang penolong, seorang penghibur. Di Alkitab mengatakan penolong, penghibur. Dan tentunya kita juga dikasih tahu bahwa dia mengajarkan kita, menghibur kita, apalagi menginsafkan kita, sehingga kita tuh bisa lebih bertahan dibandingkan Adam dan anak-anaknya, dibandingkan zaman Nuh setelah Nuh, dan juga Taurat gitu loh. Nah ini yang luar biasanya, Allah memberikan lagi, Yesus setelah mengajar, diberikan lagi, yaitu roh penolong atau roh penghibur ini, untuk menolong kita dalam untuk mengatasi dan mengikuti Kristus ini gitu. Maka dia mengingatkan kita akan ajaran Kristus
Dan dia mengajar juga, dan dia juga berusaha menginsafkan kita, dan juga roh penghibur di dalam kesulitan kita untuk mengikuti Kristus, dihibur oleh dia. Karena apa? Pada saat kita mengikuti Kristus, tidak bisa tidak kita harus menyangkal diri kita. Ya, itu saudara-saudara perhatikan, apakah saya sudah menyangkal diri atau tidak. Nah, itu mengerti sendiri. Kalau belum, ya harus gitu ya. Kalau orang Kristen gitu loh. Kalau bukan orang Kristen, bukan urusan saya gitu. Jadi tidak bisa kita hanya mengaku-mengaku aja dan tidak bisa ada usaha kita. Maka firman Tuhan bilang, berusahalah sungguh-sungguh menambah pengetahuan. Nah, kalau ada pendeta yang mengajar, oh kasih karunia selesai. Ya suka-suka dia gitu loh. Tetapi saya tidak mau ada pembohongan-pembohongan seperti itu, karena pada ayat-ayat tertentu dia nggak buka. Lah berusaha sungguh-sungguh untuk apa? Kalau semua kasih karunia. Begitu loh. Karena di situ tertulis berusahalah sungguh-sungguh. Ini yang terjadi. Sehingga maka kita kalau Kristen ya nggak ada spiritual. Itu sudah biasa gitu loh. Seperti orang berkata mujizat. Lah kalau kita orang Kristen, mujizat, ya memang itu Tuhan kita bisa begitu, apa yang harus diherankan gitu. Contohnya kan terlalu banyak di Alkitab ya, cuma kita susah untuk mengerti kalau kita tidak belajar betul-betul. Contohnya ya seperti SMA, Sadrak, Mesa, Abednego. Mereka masuk di api malah joget-joget gitu ya, kayak Prabowo joget gitu kan. Itu kan mujizat, nggak terbakar. Apakah mengherankan bagi kita orang Kristen, pengikut Kristus? Kalau ada yang heran, perlu dipertanyakan. Dia pengikut Kristus atau pencari mujizat? Kan begitu aja gitu. Terlalu mudah kalau kita sudah paham gitu. Jadi orang yang melihat mujizat heran-heran itu, apakah dia pencari mujizat atau pengikut Kristus? Tetapi kalau pengikut Kristus dan sudah paham, hal biasa lah. Atau Musa membelah laut. Apakah kita sebagai anak-anak Allah harus kaget? Ya enggak lah. Atau si Filipus pada saat dia mengajarkan di atas kereta sida-sida Ethiopia. Habis ngomong dia bilang bye-bye. Atau jangan-jangan nggak ngomong bye-bye orang Ethiopia gitu kan. Bus hilang. Apakah menjadi sesuatu yang aneh gitu loh? Kalau bagi kita yang percaya, saya kira bukan aneh. Kita yang nggak percaya, ini yang menjadi pertanyaan. Apakah Yesus mencelikkan mata satu yang aneh? Enggak lah. Karena kita tahu Yesus itu siapa gitu loh. Jadi nggak aneh gitu loh. Atau membangkitkan Lazarus dari kematian. Kita orang Kristen, aneh. Ya nggak aneh lah, pakarnya yang kasih bangun gitu kan. Ya nggak aneh lah. Maka yang membuat orang-orang aneh itu orang yang tidak percaya Kristus. Loh, kok bisa? Dia itu menyembuhkan dengan basebul kan? Kan begitu. Itu ada fakta di catatan Alkitab itu. Wah, aneh kok dia bisa. Wah, pasti dia pakai kekuatan basebul kan gitu kan. Apalagi. Jadi kalau kita mengikuti Kristus, nggak ada hal aneh gitu loh. Pasti ya dan amin gitu loh. Kan kita mendengarkan firman dengan mudah, kita bilang,
haleluya, ada amin, amin. Tapi padahal nggak tahu. Gitu. Nah, itu banyak gitu. Jadi malam ini saya ingin kita harus belajar baik-baik. Banyak orang Kristen ya udah, pokoknya saya sudah Kristen, sudah dibaptis, oke gitu. Ya enggak lah. Apa teori pertama? Menyangkal diri. Kedua, pikul salib. Baru kita mengikuti semua ajaran-ajarannya gitu. Kenapa? Kalau kamu tidak menyangkal diri dan kamu tidak mau pikul salib, kamu nggak bisa lolos untuk belajar perintah-perintahnya. Maka dikasih syarat itu, kalau kamu bisa menyangkal diri, kamu bisa memikul salib, maka kamu bisa mengikuti Yesus. Kalau masih pakai keinginanmu, ya nggak bisa lah ikut Yesus. Kok enak, ikutnya gimana caranya? Kalau kamu masih tidak menyangkal dirimu, gitu loh. Nah, ini problem, begitu loh. Sehingga, kalau kita orang Kristen, yang belum menyangkal diri, belum bersedia untuk pikul salib, apakah dia Kristen? Nah, ini jadi problem. Karena Yesus mengatakan, sangkal diri, pikul salib, ikutlah aku. Coba kita renungkan begitu. Kita renungkan. Kalau kita lihat orang Kristen yang belum bisa menyangkal diri, belum bisa memikul salib, kok jadi orang Kristen? Kan jadi pertanyaan begitu. Apakah dia bisa mengikuti Yesus? Saya kira berat. Akan berat. Ya. Nah, inilah saya untuk memberikan untuk kita bisa menjawab pertanyaan di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 itu. Apakah kamu baik-baik? Baik, Bos. Apakah kamu sehat-sehat aja? Sehat, Bos. Apakah jiwamu terganggu? Enggak, Bos. Hidupku damai sejahtera. Kan begitu. Nah, ini yang tidak dipahami oleh orang Kristen. Termasuk banyak yang khotbah-khotbah itu malah menjebak untuk mempermudah seperti loncatan bahwa orang yang mengucapkan terus selesai gitu. Seperti orang di luar sana. Hanya dengan ucapan selesai. Enggak. Kita ikuti syarat-syaratnya. Kira-kira begitu ya. Jadi pentingnya kita pahami dulu ya. Jadi nggak ada spiritual itu manusia yang ngomong lah. Jadi asal kita mau baca nyata, Alkitab tuh nyata, logikanya ada gitu loh. Gitu loh. Jadi jangan sampai terjebak di dalam agamawinya gitu loh. Jadi penting bagi kita gitu loh. Nah, setelah kita belajar, tentunya ada perintah-perintahnya gitu ya, yang harus kita lakukan. Nah, kita lihat di Yohanes 13:34 yang sering saya bicarakan itu. Nah, ini yang penting gitu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, ini bisa terjadi dengan apa? Kecuali kita sudah menyangkal diri dan pikul salib, sudah mengikuti Kristus, maka kita bisa melakukan ini. Makanya orang-orang yang sudah lulus diberi perintah baru, yaitu supaya kita saling mengasihi. Seperti Kristus yang sudah mengasihi kita.
Loh, di mana? Kan dia belum berkati saya. Dia belum sembuhkan. Ingat baik-baik bahwa Yesus mengatakan bahwa kasih yang paling besar adalah memberikan nyawanya untuk orang lain. Apakah Kristus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita, ke manusia ini? Sudah. Nah, coba kita pikir, ada orang baik gitu loh. Wah, Bu Ayu ya, iya. Ini ada tanah saya sekian hektar. Kalau bisa Ibu Ayah tanam padi, tanam apa supaya hidupnya cukup begitu ya. Terus apakah Ibu Ayu berani bilang, lo kalau tanah aja nggak bisa, lo mesti kasih orang dong. Lo mesti beli traktor kasih saya dong. Lo mesti kasih modal dong saya. Kira-kira yang kasih itu akan omong apa gitu. Kan begitu. Wah, ini kurang ajar, sudah dikasih tanah, gratis, masih kurang ini, kurang itu. Nah, itu kebiasaan banyak orang Kristennya gitu. Karena mereka merasa memiliki hak untuk Tuhan memberikan gitu. Lupa dia bahwa Allah sudah memberikan. Kira menurut teman-teman semua, masih pantaskah kita minta? Sudah memberikan kita yang mati, diberikan kehidupan. Kira-kira masih pantaskah kita meminta kepada Kristus? Kira-kira aja. Jadi saudara renungkan dalam hidupmu, apakah masih pantas aku meminta kepada dia gitu? Ataukah kita melakukan kenikmatan hidup yang diberikan oleh Kristus yang sudah menebus kita harus melakukan dengan gratis. Kemanapun kita pergi harus dengan usaha kita, dengan apapun kita berjuang untuk memberitakan berita baik itu. Tetapi sekarang apa? Sabar dulu, tanya dulu kan begitu. Nah, kalau kita sudah belajar dan menuju kepada perintah baru ini, Yohanes 13:34 ini, maka akan menghasilkan sesuatu yang kuat dan luar biasa. Tapi apakah, ya, saya kira kalau Kristen pasti bisa. Tetapi yang cuma mengaku-mengaku Kristen, enggak, cari kesempatan malahan gitu. Tetapi kalau orang Kristen pasti bisa melakukan. Nah, inilah yang saya sering menggambarkan ada Kristen atau ada orang yang mengaku-ngaku Kristen memanfaatkan Tuhan Yesus untuk kehidupannya gitu. Ini sesuatu yang jahat gitu. Dengan merendahkan Kristus dengan gampangnya gitu loh. Ya, ini mengikuti apa dewa-dewa atau mengikuti apa itu yang makhluk-makhluk lain gitu ya. Itu aja susah. Bertapa 5 tahun kan begitu kan. Sampai pohon-pohon itu melilit, akar-akar pohon melilit dia juga dia tetap teguh untuk menerima pemberian dari makhluk lain ya. Ada mengikuti jurus-jurus untuk bisa dapat jodoh. Wah, harus rendam di air sumber apa? Rendam 4 hari 4 malam. Telanjang gitu kan. Baru dia bisa dapat jodoh gitu ya. Atau dimandikan kembang setiap hari ini. Mandikan. Mau. Kenapa Kristus kasih yang gampang? Nggak bisa. Nggak mau gitu. Nah, ini kekristenan yang salah ini yang mengakibatkan terlalu merendahkan Kristus yang sudah memberikan nyawa kepada kita. Nah, ini yang selalu dilupakan, bahwa Kristus sudah mati untuk pikul kalau ada beban. Ya, pikul beban nggak seberat katanya kuk yang kupasang ini ringan dan enak. Ya, daripada bertapa di hutan, kira-kira gimana gitu. Kalau nggak dimakan binatang ganas, ya mungkin tiap hari garuk-garuk gatel, digigit nyamuk, atau laba-laba datang
gigit kan, seperti itu gitu. Ya itu saking enaknya sampai merendahkan gitu loh. Tidak memahami tentang Kristus yang memberikan nyawanya itu. Kristus memberikan nyawa. Jadi saya harapkan saudara-saudara, apapun yang saudaraku mau perbuat, ingatlah bahwa Kristus sudah memberikan nyawanya buat kita. Untuk apa? Barang siapa yang percaya, maka dia mendapatkan kehidupan. Udah. Jadi jangan pikir lagi ada neraka, ada surga, nanti kita mati, sakit mati. Enggak usah pikir. Mati pun sudah, ya mati itu sejenak aja langsung hidup. Perpisahan antara dunia ini dengan dunianya Allah gitu. Ya kita tetap hidup. Kenapa mesti takut bilang mati gitu kan? Coba perhatikan ayatnya itu. Kita nggak mati tapi hidup. Tetapi kita yang sudah terkungkung akan dunia ini, maka kita nggak paham-paham gitu. Nah, oke. Jadi kalau di sini ya, kalau kita melihat bagaimana kalau orang-orang ini bisa saling mengasihi, kan tentunya begitu. Nah, ini coba kita buka Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Saya bacakan Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Nanti teman-teman renungkan gitu. Wow, kenapa Tuhan omong begitu? Ini hasilnya. Serigala akan tinggal bersama-sama domba. Kita tahu tuh serigala makan domba. Ya, nggak bisa nggak gitu. Dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Wow, ya. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Ya. Dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu, artinya sudah nggak menyusu lagi, disape kata orang Jawa, akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Ya, baca baik-baik, renungkan baik-baik. Wow, kalau dunia seperti itu gimana ya? Ini yang digambarkan di Yesaya ini kan sedap banget gitu ya. Kambing di sampingnya nggak dimakan gitu loh. Mungkin dibikinin susu gitu, kasih kambing. Harimau bikin susu. Kambing juga begitu. Ya, dia memberikan rumput kepada harimau. Seandainya orang Kristen mau memahami tentang perintah baru daripada Kristus ini, saya mengatakan ya dan amin akan terjadi gitu loh. Harimau akan mengelus-ngelus. Mungkin dia bilang, sini kambing, sini dulu. Pegel ya, cari makan ya. Naik-naik gunung ya, capek. Ayo tak pijetin gitu loh. Jadi harimau pijet sama kambing gitu loh. Yang notabene dia harus telan. Tetapi karena saling mengasihi, ya saya kambing, sini tak pijet dulu. Pijet. Biar besok kamu naik gunung lagi ya, gitu kan. Tapi bisa-bisa juga kambing nggak bisa naik gunung lagi karena dia nggak takut dengan singa lagi kan, atau nggak takut dengan harimau lagi. Ngapain dia harus panjat-panjat
tebing lagi untuk cari makan gitu ya. Sama-sama cari makan. Coba saudara renungkan. Seandainya kita semua orang Kristen mematuhi perintah Kristus, kasihilah sesamamu. Apa enggak damai seperti yang terjadi di dalam Yesaya 11 itu gitu. Ya. Jadi hal ini untuk membuat kita memahami tujuan Tuhan itu apa sih? Kalau kita lihat dari awal, ya, ya maunya kita baik-baik aja gitu loh. Makanya waktu Tuhan menurunkan air bah, karena sesama kita yang sudah ancur-ancuran gitu loh. Kemudian ada Taurat, masih sama. Yang ngerti agama malah seperti yang diceritakan seorang yang dirampok oleh perampok, kemudian luka berat. Yesus menggambarkan ahli Taurat, ahli Farisi lewat nggak ngereken, tapi pengusaha yang merawat dia, bawa ke hotel, bayar semua, kasih makan, nanti pulang saya bayar lagi gitu. Nah, apakah kita yang ini mengikuti Kristus? Pasti bisa gitu. Tetapi orang-orang yang pura-pura menjadi Kristen dan memanfaatkan kekristenan untuk kepentingan dia, keinginan hati dia, ya nggak mungkin lah. Gitu lah. Jadi dari pertanyaan itu kita bisa memahami apakah kita baik. Kalau kita sudah masuk di dalam kekristenan, mengikuti Yesus, pasti jawab kita baik, sehat-sehat. Nah, ini dari kita bisa memahami Alkitab ini, bisa memahami perintah-perintah Allah ini. Dan tentunya yang terakhir, di dalam Yohanes 3, kita buka Yohanes 3. Yohanes 3 ya. Ayat, ya mungkin kita baca dari 32, mungkin lebih jelas. Ayat 32, Yohanes 3, ayat 32, dan seterusnya. Ia memberikan kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya. Seperti bahwa Yesus mengatakan dia dari atas. Gitu. Lebih orang percaya yang dari bawah. Lebih susah untuk mempercayai yang dia adalah dari atas. Puji Tuhan sampai sekarang kan kita malam ini bisa berkumpul. Karena kita punya pemahaman untuk membicarakan orang yang dari atas ini kan. Yaitu Yesus kan. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Kita setuju bersama, malam ini kita berkumpul, bahwa kita mengatakan bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ya, dengan Kristus. Karena ada hal juga pada saat di Kejadian 6 itu juga disebutkan, aku tidak tetap di dalam kamu, rohku tidak tetap dalam kamu. Kamu ngaco ya aku keluarlah gitu ya. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ya, ayat 35. Oh sorry, 34 belum. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Oke, tadi itu ya. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. 36, barang siapa yang percaya kepada anak
Percaya itu cuma bukan ngomong-ngomong atau kapan kita bicarakan tentang kesaksian itu. Tetapi ya benar-benar gitu loh. Barang siapa yang percaya kepada anak ya dia ikuti gitu loh. Dan kita mempertuhankan dia gitu loh. Karena kita percaya, maka kita mempertuhankan dia gitu loh. Ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi saya mengingatkan kembali, ya lebih hati-hatilah, lebih berjuanglah untuk menyangkal diri memikul salib atau berani menolak hal-hal di dunia ini dengan mengingat ini. Lu nggak melakukan ya lu mati gitu aja kan gitu kan. Kalau lu percaya dan lu melakukan ya hidup gitu lah. Jadi hal ini cukup jelas gitu ya. Tapi ya jangan main-main lah gitu ya. Apalagi mengajarkan hal-hal yang dipermainkan gitu. Waduh lebih jahat lagi gitu ya. Tetapi kita yang sudah tahu kita kasih tahulah kebenaran itu dengan pemahaman agar orang tuh jelas gitu. Agar tidak main-main lagi dan dia bisa bersungguh-sungguh dan rela pikul salib gitu loh. Ada beban apapun dia rela pikul gitu loh. Tetapi janji Allah jelas gitu ya. Janji Allah itu jelas. Tidak usah dikhawatirkan lagi karena rohnya itu yang luar biasa gitu ya. Semoga hal ini bisa dipahami dengan baik agar kita boleh melakukan menjadi orang Kristen itu dengan pantang mundur, tetapi kita terus belajar gitu loh, untuk mengikuti perintah-perintahnya dan melakukannya agar nyata di dalam kehidupan kita, yaitu tidak ada kematian, tapi barang siapa yang percaya kepadanya menerima kehidupan kekal. Semoga hal ini kita masing-masing saling menguatkan, saling mendukung, bisa seperti, tapi saya bukan bilang kita harus jadi harimau ya. Cuma cerita tadi di Yesaya tuh, waduh betapa indahnya. Kira-kira itu, semoga Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Freddy yang sudah menyampaikan firman. Thank you, Tuhan Yesus memberkati.